Polri itu menggunakan kekuatan ketika dia hadir dengan pakaian dinas dan atribut, itu adalah penggunaan pertama secara awal. Oke, iya. Kemudian perintah lisan. Iya. Perintah lisan. Berhenti. Saya anggota Polri. Iya. Itu sudah melakukan penggunaan kekuatan, melaksanakan sesuai standar penggunaan kekuatan tadi. Ketika dia sudah melaksanakan kekuasaannya, dia membuat tertulis. Oke. Salah satu tadi seperti contoh komplain. Saya sudah membuat laporan. Betul. Kemudian pihak yang terlapor Iya, bro. menerima salam tempel. Betul. Standar yang berlaku di kepolisian bahwa ketika mengambil suatu keputusan itu, dia harus sudah punya bayangan atau pengetahuan itu sudah terinternalisasi dalam pikirannya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat datang di acara podcast STIK, Prof. Bagaimana kabar hari ini, Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Baik. Ini siapa sih yang nggak kenal Profesor Iza Badri gitu ya, Prof ya? Seorang praktisi, seorang akademisi gitu ya, Prof ya? Dan berhasil gitu menjadi seorang profesor gitu ya, Prof ya? Mencapai pangkat tertinggi. Alhamdulillah. Iya. Itu kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Baik, Prof ya. Selain kita membuat satu perencanaan, Siap, Prof. tetapi kita juga Allah memberkahi jalan yang kita buat perencanaan. Betul, Prof. Iya. Saya juga sebenarnya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih juga ini, Prof. Ya. Prof juga masih ingat kan waktu kita berkunjung ke New Zealand ya, Prof ya? Ya. Kalau nggak upaya Prof kan saya juga gagal itu ke sana. Karena saya dengar-dengar sih ada salah seorang PJU. Ini kita jadi menggibah ini, Prof. Iya. Ada seorang PJU yang berupaya agar, ya kalimatnya begini, Prof. Apa sih gunanya dia ikut ke sana gitu kan? Iya. Tapi saya terima kasih banget kepada Prof itu karena mendukung dari belakang. Iya. Sehingga saya bisa berkunjung, itu kalau nggak salah kesempatan kedua ya, Prof ya? Ya. Kalau seingat saya itu ketika kita membuat MOU itu. Itu baru pertama, Prof ya berarti ya? 2012, 2013. Ya. Berarti Prof 2 kali ke sana itu? Saya 2 kali. Oh iya berarti ya. Jadi betul. saya pertama ketika merancang program itu bahwa STIK PTIK ini harus ada kuliah ke luar negeri. Artinya dia juga di situ merasakan aura akademis. Betul, Prof ya. Sekaligus bisa merasakan aura praktisi, bagaimana praktek di sana. Iya. Dan waktu itu Wellington University membuka ruang kepada kita. Oke, iya. Sehingga pada saat itu kita bisa melakukan kerjasama dan kita kuatkan dengan MOU. Oh sih, oke. Berarti 2 kali Prof sana itu ya? Saya 2 kali ke sana. Iya. Yang pertama penantangan MOU, yang kedua pertama. memang ya menghadiri lagi Menghadiri, ya, Prof, ya, ya. betul. Saya juga masih ingat loh kejadian di Bea Cukai Imigrasi. Prof, Ya, ya. Jadi itu budaya yang berbeda. Betul. Jadi budaya berbeda, ternyata declare kita itu mereka menjadi satu concern dia. Kenapa? Karena memang kalau di New Zealand itu dia sangat protektif terhadap produk-produk dalam negerinya. Betul, Prof. Iya, betul. Jadi ketika kita membawa rendang waktu itu ya, kita nggak declare, dia langsung. Ini kenapa nggak di-declare, dan hampir didenda kalau nggak salah saya. Ya. $400 kan cukup lumayan, Prof ya. Ya, tapi akhirnya udah karena ini pertimbangan mereka, akhirnya kita nggak jadi didenda. Iya, betul. Itu saya juga baru pertama kali. Biasanya kalau declare, apalagi saya pikir dalam hati ini kan rendang mau dimakan ini. Kok declare-nya kok rigid sekali gitu kan. Jadi ada yang nggak kita declare, ternyata oleh mereka setelah itu dibuka secara acak, kita bawa rendang, betul. Kemudian ini kan. Jadi ada beberapa produk, terutama pertanian kalau nggak salah. Oh iya pertanian. Pertanian dan peternakan. Right. Yang mereka waspadai adalah
daging, kemudian juga madu kalau pertaniannya. Iya, Prof, betul. Ya, kemarin juga apa Prof itu istilah kita produk kita yang untuk obat masuk angin itu loh, Prof. Iya, iya, iya. Itu kan kemarin ada disita juga gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak disita gitu. Iya. memang Jadi ya- dia acak, Betul, betul, Bro. Acak dilihat, acak. Iya. Ya. Kebetulan saya yang diperiksa. Pas saya bawa rendang, saya nggak declare secara umum. Akhirnya oleh mereka diperiksa, kemudian kita terjadi diskusi atau apa, Iya, akhirnya lolos. Baik, Prof ya. Alhamdulillah semuanya terselesaikan gitu ya, Prof ya. Iya. Kita bisa keluar dari bandara dengan ya baik-baik lah gitu. Walaupun Prof nggak sempat menikmati rendang di negeri sana ya, Prof. Iya, karena disita, situ rendangnya disita. Habis itu saya nggak berani lagi bawa rendang. Wah, udahlah makan di sana. Walaupun kan kita tahu Iya, Prof. kalau New Zealand itu kan negaranya cukup jauh. Jadi waktu itu saya juga pertama itu ke New Zealand. Yang kedua, yang pertama apa yang kedua itu? Itu yang kejadian kedua kali, Prof. Yang pertama kali, Prof. Pertama. 2012 itu. Jadi saya bawa rendang itu karena saya pikir nanti di sana 15 hari atau 2 minggu lah, Prof. 2 minggu. Iya. Itu nanti kita akan ini. Ternyata di sana, pas kita di sana juga restoran yang buat rendang juga ada. Ada, iya betul. Orang Malaysia itu yang buka, Prof. yang orang Malaysia Kalau nggak salah saya. Kemarin kami juga baru dari sana, Prof. New Zealand ya? Iya betul. Dan memang ya semuanya sudah diantisipasi, Prof. Ya. Tapi kebetulan saya juga bawa Indomie gitu ya, Prof. Iya. Ya, nggak apa-apa sih, Prof. Ya asal declare. Kalau iya, mereka betul. asal declare, Iya, nanti betul. dicek sama mereka. Gitu. Jadi mereka memang sangat menghargai keterus terangan kita, Prof. Iya. Gitu. Ya. Tapi kalau saya melihat kalau dalam konteks instrumen mereka protektif Protektif ya, Prof. Ya. protektif terhadap produk mereka, sehingga ketika warga negara lain atau apa masuk ke sana, mereka melihat ada nggak ini nanti membahayakan kepada pertanian atau peternakan mereka. Betul, Prof. Iya. Karena itu memang menjadi andalan komoditas mereka Iya. ya, Prof. Ya. Baik. Mungkin itu ya pembuka kita ya, Prof. Ya. Ya, Ini hari Rabu pagi ini kan kita akan berbicara masalah keadilan pidana dalam sorotan publik, Prof. ya, Pembelajaran dari kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang gitu ya, Prof. Ya. Baik. Saat ini kan hampir semua kejadian yang menyangkut aparat kan terekam kamera gitu ya, Prof. Ya. Dan bisa menyebar di medsos dalam waktu yang mungkin hitungan menit kali ya, Prof. Ya. Kalau hitungan detik mungkin masih agak jauh lah ya. Tapi kalau menit mungkin logis juga, Prof. Iya. Nah, ini kan karena ada orang bisa langsung kan Iya. ada kejadian langsung rekam, Iya. kirim via betul, WA. Prof. Ya, streaming gitu ya, Prof. Ya. Ya. Nah, Dan ini bisa kan- streaming juga ya. Streaming gitu, siaran langsung gitu. Seperti mungkin Prof masih ingat betul lah itu ya. Istilahnya bukan penyerbuan sebenarnya, Prof ya. Tapi apa namanya kira-kira istilahnya enak itu, Prof? Ke rumah salah satu anggota dewan kita itu dulu itu. Oh. Penyerbuan kah atau invasi kah atau apa gitu tuh? Itu kalau dalam konteks hukum Iya. sebenarnya penjarahan Oh, itu. penjarahan. Oh, namanya Karena dia penjarahan. Datang ke sana Iya. dengan tujuan juga mengambil barang-barang. Jadi bisa dalam kita sebut kalau dalam terminologi Iya. mungkin lebih tepat penjarahan. Penjarahan dan ada perusakan juga ya, Prof ya? Ya perusahaan. Betul, iya gitu. Nah ini kan yang akan kita bicarakan ini kan, Prof, ada kasus kekerasan, salah prosedur atau mungkin penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang langsung yang viral dan dinilai publik gitu. Ya. Situasi ini kan mungkin makin tidak kondusif gitu ya, Prof ya. Nah ini ada pertanyaan gitu loh, Prof. Bagaimana Prof ini melihat perubahan dinamika hukum pidana di era ketika semuanya kejadian bisa viral gitu, Prof? Ya. Jadi kalau kita melihat perubahan sekarang itu Siap. itu adalah perubahan teknologi Oh, oke, iya. dan kita sudah masuk kepada perkembangan era digital. Iya, Prof, betul. Nah, ini juga mempunyai konsekuensi kepada hukum kita, Oke. terutama hukum pidana. Iya, Ya. Prof. Jadi hukum pidana sekarang itu bergerak ke arah landscape baru, ya.
tiap tindakan Iya. kemudian terekam dan langsung diadili di ruang publik Oke, iya. sebelum ke peradilan. Ini kan kita bisa lihat, Iya. diviralkan, dilihat di ruang publik, orang merekam dan itu seperti proses peradilan sudah. Orang sudah punya asumsi dan opini. Iya, iya. Kemudian mempercepat, tetapi ini juga positif karena mempercepat akuntabilitas dan menghadirkan tekanan emosional. Jadi menurut Prof nih kejadian-kejadian ini ada sisi positifnya juga ya? Ada sisi positifnya karena mempercepat akuntabilitas. Iya, iya. Dengan terjadinya perekaman tadi, maka aparat atau petugas Polri itu akan lebih akuntabilitas. Gitu. Oke. Nah, kemudian kadang tidak selaras dengan proses hukum yang membutuhkan ketelitian dan prinsip both side. Artinya kan kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, itu kan harus dua sisi. Baik, iya, betul. Kemudian yang berikutnya juga harus teliti. Nah, kalau direkam ini kan kadang-kadang hanya satu sisi, dan juga kadang-kadang tidak teliti. Dia hanya melihat dari satu sisi, di mana mungkin yang mau dibangun opini atau opini itu terbangun, tetapi tidak melihat permasalahan secara utuh. Ini sisi bahayanya lah gitu ya, Prof. Sisi bahayanya seperti itu. Gitu, sisi negatifnya ya, Prof ya. Ya. Kalau saya ingat mungkin Prof kan ingat Tukul ya, Prof ya. Ya. Kan harus cover both side katanya. Cover both gitu. side. Iya, betul. Dan itu cover both side itu adalah prinsip yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Oke, iya. Dari sisi tersangka seperti apa? Dari sisi korban seperti apa? Itu harus seimbang. Sehingga nanti ketika dibuka, itu yang menciptakan fairness di peradilan. Baik, iya. Dan itu juga dalam proses peradilan itu kan dua sisi itu yang diteropong. Gitu. Iya, oke. Jadi harus mendengarkan keterangan tersangka, dari keterangan istilahnya pelapor dan terlapor ya, Prof ya? Ya, pelapor dan terlapor. Gitu, iya betul. Nah, ini kan tadi berbicara masalah kasus kekerasan gitu loh, Prof ya, atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat nih. Kalau menurut Prof ini pola apa yang sering terjadi, Prof, dalam hal ini, Prof? Jadi sorotan publik yang intens itu membuat keadilan pidana menjadi kompleks. Oke, iya. Ya. Dia mendorong transparansi dan profesionalitas aparat. Oke, iya. Dengan adanya tadi situasi itu dibutuhkan transparansi dan profesionalitas. Kemudian di sisi lain, ekspektasi publik yang serba cepat dapat menimbulkan trial by sosial media. Oke, iya. Ketika diviralkan, kemudian tadi belum cover both side, akhirnya terjadi yang namanya trial by sosial media. Kemudian selanjutnya aparat penegak hukum dituntut seimbang antara respon terhadap opini publik dan menjaga prinsip due process of law. Jadi opini publik tadi yang berkembang lewat berita yang terekam tadi itu harus seimbang juga dengan due process of law, bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana kita itu sudah sesuai prosedur atau standar belum gitu. Tapi gini, Prof, kan kadang-kadang tadi kan Prof mengatakan bahwa ada ekspektasi ya atau keinginan dari para netizen gitu ya untuk sebuah proses yang sangat cepat gitu ya, Prof ya. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, Prof, untuk maksudnya memenuhi harapan dari netizen tadi itu? Nah, itu ada beberapa langkah. Itu juga misalnya ketika setiap tindakan itu aparat sekarang itu harus mendokumentasikan. Sehingga ketika terjadi kejadian itu, aparat bisa melihatkan sisi dari aparat. Ini loh kejadian sebenarnya gitu. Iya. Dan juga
dalam konteks sekarang ini, setiap kegiatan itu, maka aparat atau anggota Polri Yep. harus membuat laporan tertulis Oke. yang standar sesuai standar hukum dan HAM. Itu nanti untuk menguji transparansi tadi. Ketika ada masalah, ini bisa diangkat dan bisa aparat bisa membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas sesuai dengan standar gitu. Ini apa laporan tertulis itu, Prof? Apakah tidak cukup dengan laporan melalui WA gitu? Laporan melalui WA kan Iya. tertulis juga. Tertulis juga ya, Prof ya? Kan dari WA diketik kan, Iya, nanti iya, dilaporkan. betul. Tertulis juga. Itu bisa juga dianggap sebagai Bisa. salah satu bentuk Ya. laporannya, Prof. Yang ya? penting ketika laporan via WA tadi, Iya. itu harus dikompilasi. Sehingga ini bisa menjadi dokumentasi. Iya, iya, iya. Karena begini, Prof, kita kan kemarin melakukan penelitian tentang katakanlah apa namanya, efektivitas restoratif justice gitu ya, Prof Ya, ya. ya. Tapi ini pelaksanaannya oleh Bahra Babin Kamtibmas. Kadang-kadang kan Prof tahu sendirilah keterbatasan seorang anggota Babin itu ya. Mereka itu biasanya hanya mendokumentasikan lewat WA. Ya. Tidak ada laporan tertulis. Sehingga kalau kita bertanya, ini mana datanya kasus-kasus yang sudah diselesaikan lewat problem solving atau mungkin RJ ya, Prof ya? Ya. Dan mereka tidak punya dokumennya gitu loh. Yang ada hanya laporan di WA, foto surat damai gitu ya, Prof ya? Ya. Nah, itulah masalahnya di penyelesaian RJ oleh Babin Kamtibmas, Prof. Izin, Prof. Iya. Heeh. Babin Kamtibmas tadi dia melaporkan via WA, Siap, Prof, siap. tapi sebenarnya dalam konteks kesatuan tadi harus dikumpulkan atau dikompilasi lewat pendataan tertentu. Gitu. Sehingga ini nanti menjadi bukti ketika ada yang komplain dan sebagainya. Iya, iya, Dan kita harus melihat sekarang bahwa dalam sistem restoratif justice Iya. yang diintrodusir oleh KUHAP kita, itu restoratif justice sudah bisa dimulai di penyelidikan. Oh, oke. Iya. Kemudian Iya. itu harus ada ketetapannya, Oh. ditetapkan oleh Pengadilan. bukan Bukan. oleh ini dulu, oleh kepolisian dulu. Kepolisian dulu ya. Setelah itu baru diajukan penetapan ke pengadilan. Jadi tahapnya sekarang itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada standarisasinya. Itu ada aturan tertulisnya ya, Prof ya? Ada di KUHAP sekarang. SOP-nya gitu ada Nah, ya, Prof? di KUHAP sekarang. Oh, di KUHAP KUHAP baru. Baru ini ya, Prof Ya, ya? ya, Yang KUHAP akan baru. berlaku Januari 2026 ini ya? Ya, betul. Karena kadang-kadang memang ya anggota Polri itu gampang gitu loh, Prof. Ya. Malah kalau saya, menurut pengamatan saya ini, Prof, kayaknya mungkin instansi samping lebih progresif lah gitu Ya. dalam melaksanakan RJ tadi, Prof. Ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks Polri, Iya, kewenangan Polri itu kan dibagi habis siap, Prof, siap. kepada anggota. Artinya sebagai penyelidik seluruh anggota. Iya, iya. Kemudian ketika kita bicara juga bahwa anggota Polri ini mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi ketika mereka melakukan proses-proses restoratif yang itu bisa nanti dikaitkan bahwa dia melakukan diskresi, Siap, Prof, siap. itu harus sering dilatihkan. Oke. Jadi saya masih ingat itu ketika membuat Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan itu ada standarnya. Gitu. Tetapi ketika akan diwujudkan, itu ada pelatihan-pelatihan yang sering drill-drill yang dilakukan Untuk waktu itu para anggota. anggota, Prof ya? Ya, karena itu standar yang berlaku di kepolisian bahwa ketika mengambil suatu keputusan itu, Iya. dia harus sudah punya bayangan atau pengetahuan itu sudah terinternalisasi dalam pikirannya. Nah, ini satu contoh. Iya. Ketika saya dinas dulu, saya lama mengikuti pendidikan, ya, sampai saya mengikuti sampai S3. Siap, Prof, siap. Tetapi
saya berkesempatan waktu itu untuk melaksanakan tugas di Polres Jakarta Pusat Sebagai seorang sebagai seorang Wakapolres. Wakapolres, iya iya, Nah, oke. di sana Heeh. itu banyak kejadian yang Wakapolres sering memimpin, kita harus mengambil keputusan. Jadi saya bersyukur bahwa pelatihan saya langsung ke lapangan gitu. Bisa diaplikasikan di situ ya, Prof, ya? Berasa diimplementasikan Iya, di sana. diimplementasikan di situ ya. Jadi saya rasa juga sama Oh, bahwa setiap anggota Polri itu, iya. kalau yang di Jakarta mereka sudah mungkin menghadapi hal-hal itu rutin gitu ya. Siap, siap, Prof. Tetapi ketika kita bicara di wilayah, mungkin mereka tidak mengalami hal yang sama. Di Jakarta misalnya, mereka tiap hari harus mengambil keputusan. Iya, iya. Mereka harus Betul. melakukan diskresi gitu, Iya, betul, Prof. Iya. dalam konteks di lapangan tadi, Betul. terutama menghadapi masyarakat, ya. Makanya tadi Perkap 1 tentang 2009 tentang penggunaan kekuatan itu adalah bagaimana Polri melakukan tugas ketika menghadapi masyarakat dan berhubungan dengan eskalasinya gitu. Oke, oke. Ini agak sedikit melenceng ya, Prof ya. Maksudnya begini, ada semacam mungkin pendapat atau bagaimana ya, Prof ya. Ini masalah penyelesaian kasus ya, Prof ya. Ya. Kadang-kadang kan seorang Babin Kamtibmas itu kan hanya berpikir masalah problem solving ya, Prof ya. Ya, ya. Nah, untuk masalah RJ-nya itu nanti kan ada di pihak atau mungkin Satker Reskrim ya, Prof ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kan kadang-kadang kan masyarakat itu kan bukan bertanya kepada Reskrim tentang kelanjutan dari kasus yang di RJ-kan itu. Tapi mereka bertanyanya kepada para Babin. Ya, ya. Sementara Babin kan sudah merasa lepas tangan gitu loh, Bro. Dan ada kayaknya kebacatan komunikasi, Bro, antara Reskrim dengan Babin Kamtibmas itu, Bro. Ini gimana kira-kira menurut pandangan Prof ini? Ya, jadi kalau kita bicara Babin Kamtibmas ini kan pola yang dibangun pemolisian Jepang itu ya. Siap, Bro. Iya, betul, iya. Kepolisian. Yang dibangun di Kobang gitu ya, Prof ya. community, Iya, Koban betul. gitu ya. Iya, Jadi mereka ini titik berat tugasnya adalah pemolisian yang sifatnya preemptif Iya, betul, Prof. Iya. dan preventif. Nah, kembali tadi yang dikatakan Babin Kamtibmas dia titik beratnya preemptif dan preventif. Iya. Ketika masuk ke masalah restoratif justice Iya. atau kalau dalam konteks pidananya dilakukan mediasi penal, Betul. Iya, Prof. maka biasanya yang melakukan adalah anggota reserse karena dia adalah sebagai penegak hukumnya. Oke, iya, iya, iya. Nah, tadi yang disampaikan itu sebetulnya dengan daerah-daerah yang dekat, seorang Babin Kamtibmas apalagi sekarang komunikasi kan lancar, iya. tinggal WhatsApp Betul, atau betul, Prof. tinggal telepon pakai Iya. video, Heeh. dia udah bisa menginikan gitu. Jadi yang penting kalau menurut saya di situ harus ada komunikasi instansional antara anggota Polri atau sesama anggota Polri Iya. dalam konteks melaksanakan tugas-tugasnya secara fungsional I see, maupun oke. struktural gitu ya. Jadi dia tinggal ini aja, ini bagaimana? Iya. Ini terjadi kejadian seperti ini dan mereka mau melakukan restoratif justice. Baik, baik. Saya sudah melakukan tindakan-tindakan ini gitu. Jadi dia bisa komunikasi itu. Jadi Baik, saya baik. rasa itu sekarang tidak terlalu masalah. Tidak yang terlalu penting masalah ya, ya, Prof, ya. yang penting di sini ada keinginan dari anggota itu untuk melakukan tugas-tugas secara profesional. Baik, Itu baik. yang paling penting. Baik. Ini kan ada pertanyaan nih, Prof, dari akun @ali_zahir nih, Prof. Beliau mengatakan gini, saya sudah lapor kasus ke Polres, tapi terlapor memberikan salam tempel dan akhirnya laporan saya tidak naik proses. Dan banyak masyarakat yang mengalami hal seperti saya. Ini pendapat Prof gimana nih, Prof? Ya, kalau kita melihat seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa itu telah terjadi
kalau itu terjadi, itu adalah merupakan bentuk abuse of power, penyalahgunaan wewenang. kewenangan ya Prof ya. Penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam penyalahgunaan wewenang itu, Iya. kita bisa teliti apakah di situ, nah, ini standarnya sudah Normatifnya gitu ya Prof. normatif, Baik. kepolisian dimanapun gitu ya. Iya. Nah, itu kita menguji apakah telah terjadi excessive use of power. Jadi tindakan berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya. Iya. Nah, ketika itu ini bisa diuji gitu ya. Oke. Kemudian yang dengan kejadian itu kita bisa juga melihat apakah telah terjadi police misconduct. Nah, ini terutama nanti dalam proses penegakan hukum. Iya. Nah, di sini dalam pemeriksaan misalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa uji dengan hukum dan kode etik. Dan biasanya dalam penyalahgunaan wewenang tadi, Baik Prof. mereka menutupi kesalahan dengan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Ini kira-kira kalau menurut Prof nih, kenapa kok banyak hal seperti itu terjadi gitu Prof? Gejala-gejala seperti ini mungkin gitu ya? Ya, kembali tadi yang saya katakan bahwa penyalahgunaan wewenang itu harus dikontrol. Harus dikontrol gitu Prof. Harus dikontrol. Makanya tadi yang saya katakan setiap menggunakan kekuasaan kewenangan atau gitu, Prof, kewenangan atau kekuatan, setiap anggota Polri itu harus membuat laporan. Laporan tertulis ya Prof ya? Laporan tertulis. Iya. Laporan tertulis kepada Atasan. instansinya. Ya, secara berlapis. Kalau dia misalnya tadi Babin Kamtipmas, dia laporkan ke atasannya. Siapa atasannya? Mungkin Kapolsek. Kasat Binmas atau Kapolsek. Atau Kapolsek Kapolsek atau gitu, Prof, ya? Kapolsek. Kemudian kalau dia di situ anggota Samapta, dia harus melaporkan ke Kasat Samapta. Jadi bahwa tadi saya udah mengambil keputusan ini. Iya. Pertimbangan saya ini gitu. Nah, jadi ini untuk menghindari tadi cover both side juga. Jadi intinya Prof itu menginginkan semua itu terdokumentasi lah tadi ya. Terdokumentasi. Kenapa? Betul. Karena kalau orang dan ini juga pengalaman Iya Prof. di Indonesia ini orang tidak akan pernah merasa bahwa dia salah. Ketika ada tindakan dari aparat, Iya. dia pasti akan deny Oke, iya, deny. bahwa ya. saya sebetulnya bukan itu. Saya begini. Iya. Jadi kalau anggota tadi sudah membuat laporan secara berjenjang dan berlapis tadi, Betul Prof, iya. maka Tidak ada lagi ruang tidak ada untuk lagi deny ruang tadi itu. Ini saya jadi ingat apa kendaraan yang dulu populer ya Prof ya. Baja itu kan Prof ya. Ya. Baja itu kan suka ngeles itu ya. Iya. Dan bitar keles juga gitu Iya. Prof. Ngeles kiri, ngeles kanan Iya. gitu ya. Jadi ada kadang-kadang orang itu dia nggak puas. Dan saya dalam kehidupan sehari-hari kita sering temukan. Oke. Ketika mereka tidak menemukan kepuasan buat dia mencari justifikasi, dia mencari legitimasi, Iya. sehingga itu nanti memperberat beban bagi aparatnya. Nah, sekarang aparatnya yang harus melaksanakan sesuai standar penggunaan kekuatan tadi. Ketika dia sudah melaksanakan kekuasaannya, dia membuat tertulis. Oke. Salah satu tadi seperti contoh komplain. Saya sudah membuat laporan. Betul. Kemudian pihak yang terlapor Iya Bro. menerima salam tempel. Betul, iya. Iya. Katanya ini kan cerita dari netizen ya Bro Jadi ya. kita harus ini kan. Betul. Kita cek yang menerima laporan itu. Bagaimana posisi kasusnya. Iya. Jadi akhirnya pimpinan berlapis tadi ini bisa mengontrol. Dan ketika dikontrol memang terjadi penyimpangan, itu secara konsisten harus dilakukan penegakannya. Oke. Berarti dia
harus ditegur atau harus ditindak. Iya. Tetapi kalau itu laporannya tidak terbukti, kita anggap itu bahwa sebagai suatu sarana kontrol saja. Oh, sebagai suatu koreksi lah gitu ya, Prof ya. Koreksi. Tapi tadi kembali bahwa itulah masyarakat kita kadang-kadang dia merasa tidak puas, dia mencari justifikasi, dia mencari legitimasi, dia mencari alasan. Nah, bisa saja nanti dalam konteks kembali cover both side sebagai seorang pimpinan kita evaluasi. Kenapa nih? Ternyata anggota bilang, ya Pak, laporannya itu kita coba untuk lakukan penyelidikan, kita tidak menemukan buktinya. Iya. Jadi ya kita ini, atau kita menemukan posisi bahwa ketika dia melapor ternyata dia yang secara hukum itu salah, kan bisa saja gitu. Itu selama Prof berdinas di kepolisian tuh kira-kira memang kejadian itu ada ya, Prof ya? Ada. Pernah terjadi seperti ini gitu? Sering kalau yang seperti itu. Jadi ada orang yang dia bagaimana, kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, coba kita lihat kemarin ada beberapa diskusi-diskusi yang menarik, ya. Jadi kadang-kadang ada strategi dia serang dulu, dia serang dulu supaya dia kesalahan dia itu bisa tertutupi, bisa saja gitu. Dan itu banyak sekarang dengan orang mengerti hukum, dia tahu posisinya salah, dia serang dulu. Ini kayak seperti kecelakaan lalu lintas kali ya, Prof ya? Mungkin nabrak gitu ya. Dan malah yang nabrak itu langsung agresif gitu kan? Ya, untuk menutupi kesalahan tadi tuh, Prof ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi istilahnya masih macam bluffing lah gitu, Prof ya? Gertakan gitu. Apalagi kalau mungkin ini menyangkut ya orang Medan juga kali, Prof ya. Tapi ini bukan maksudnya apa namanya menjustifikasi bahwa hal ini banyak terjadi di orang Medan, bukan. Tapi memang ya gertakannya itu loh. Langsung gitu bicara pada saat itu kan. Jadi kalau orang Medan itu siap, Bro. Gertak dulu. Gitu baru tuh. ini. Tapi kita nggak berbicara masalah. Nah, ini ada komentar lagi, Prof. Ini dari akun Jasmine99 nih, Prof. Beliau mengatakan gini nih, sudah bukan rahasia umum lagi kalau LP ini LP bayangan ya, Prof. Laporan polisi bayangan bisa dibuat untuk menakut-nakutin orang nih, Prof. Saya kayaknya belum pernah baca ini apa laporan polisi bayangan itu, Prof. Iya. Artinya mungkin kalau saya lihat di lapangan istilahnya itu LP-nya itu belum LP bayangan terdokumentasi gitu ya. Jadi mungkin baru laporan sepihak. Laporan sepihak ya, Bro. Tapi sudah dokumentasikan belum, Bro? Belum. Belum ada nomornya. Makanya tadi kalau kita bicara dalam konteks struktural, pimpinan itu harus bisa mendeteksi itu. Kenapa? Ini saya juga punya pengalaman. Iya, gimana, Bro, pengalaman dulu, Bro? Jadi ketika saya menjadi Wakapolres Jakarta Pusat itu saya bersyukur. Apa yang saya syukuri bahwa saya dipercayakan oleh Kapolres untuk mengontrol seluruh proses di Jakarta Pusat. Siap, Bro, siap. Nah, salah satu contoh adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan oleh anggota atau kewenangan yang berhubungan dengan hukum itu oleh Kapolres dibagi habis. Dibagi habis dalam arti apa nih? Jadi salah satu contoh, LP bisa dibuat di Pamapta, kemudian diproses di reserse, tetapi ketika terjadi pemanggilan saksi maupun tersangka, itu yang tanda tangan adalah saya sebagai Wakapolres. Gitu. Jadi berlapis. Jadi berlapis. Jadi setiap ada kasus, saya sebagai Wakapolres saya tahu. Ada kejadian ini gitu. Bukan penyidiknya, Prof ya? Yang tanda tangan surat pemanggilan itu ya? Jadi kalau kita melihat dalam sistem penegakan hukum di Polri sebagai penyidik itu, penyidik itu dia bersifat kolektif fungsional. Iya. Nah, di situ ada pemeriksa. Di atas pemeriksa ada penyidik. Betul, Prof. Iya. Di atas penyidik ada atasan penyidik. Siapa yang jadi atasan penyidik? Di atasnya lagi ada atasan. Salah satu contoh adalah yang membuat skep
penyidikan Penyidikan, adalah iya. kasat serse. Betul, Prof. Ya. Di sini artinya dia atasan penyidik. Tapi ketika berkas dikirimkan itu misalnya Kapolres yang mengirimkan, Kapolres juga sebagai penyidik. Ketika Kapolres bertindak sebagai pimpinan gelar perkara, Iya. Kapolres juga sebagai penyidik. Jadi itu yang menurut saya yang dilakukan sehingga terjadi cek silang Iya, cross dan, check itu, Prof. Ya. dan penggunaan kewenangan itu tidak dilimpahkan kepada satu orang. Satu orang gitu, Prof. Dan itu yang tadi saya katakan bersifat kolektif fungsional. Oke. Dan itu akhirnya membuat bisa saling kontrol. Jadi salah satu contoh tadi, ketika penyidik manggil orang jadi saksi, Iya. saya suruh buat dulu pertanyaannya, tertulis dengan tangan. Oh. Jadi saya cek pertanyaannya, oh ini ternyata kasusnya penipuan ini. Iya. Ya kan? Kemudian setelah diinikan, dia menetapkan misalnya tersangka untuk kasus itu. Nah, ketika menetapkan dia tersangka, saya cek lagi, sudah berapa orang saksi dia panggil. Kurang-kurangnya 2 saksi. Baru saya ini kan dia tanda tangan atau saya cek pertanyaannya, baru saya tetapkan tanda tangan untuk pemanggilan tersangka. Itu yang terjadi di lapangan waktu saya jadi Wakapolres. Jadi di Dan situlah iya, kontrolnya itu ya, Prof. kontrolnya di sana. Dan ketika saya Kapolda, saya lihat loh, kok Kapolres atau Wakapolres tidak terjun hanya kasat serse saja. Makanya pada waktu rapat saya pernah sampaikan, coba dibuat mekanisme seperti yang terjadi pada waktu saya di Jakarta Pusat. Oke. Jadi pemanggilan saksi dan tersangka itu dilakukan oleh Wakapolres, sehingga Wakapolres tahu persis kejadian. Jangan nanti ketika ada kejadian Wakapolres tidak tahu, apalagi nanti di pra-peradilan. Oke, iya. Nah, Wakapolres tidak tahu. Iya. Kan kalau di daerah-daerah itu kasus nggak terlalu banyak. Betul, Prof. Saya di Jakarta Pusat waktu itu banyak kasusnya, tapi Kapolres punya kebijakan seperti itu, dan itu sesuai dengan peraturan perundangan kita. Dalam konteks manajemen penyidikan boleh-boleh saja gitu. Karena semua anggota Polri itu adalah penyidik gitu ya, Prof. Ya? Enggak. Kalau penyidik itu dia sifatnya kan sudah ada aturannya. Oh, ada sertifikatnya juga, Ada, sertifikasinya. ada skep penyidiknya. Ada skep penyidiknya gitu ya. Tetapi ketika dia melakukan penyidikan itu, ada kontrol berlapis. Makanya tadi namanya manajemen penyidikan. Manajemen penyidikan. Gitu. Ada pemeriksa, ada penyidik. Iya. Nah, kalau di Polsek itu ada pemeriksa, itu biasanya bintara itu. Kemudian ada penyidik. Penyidik itu biasanya perwira. Oke. Nah, ada nanti misalnya itu bisa jadi itu kanit atau panit. Nah, nanti ada lagi kasat. Kasat itu dia atasan penyidik, dia yang mengendalikan proses penyidikan. Nah, itu kalau di ini. Tapi tadi yang saya katakan, karena kebijakan dari Kapolres, nah, dia mengatakan bahwa Pak Waka juga harus tahu bagaimana mekanisme dan bagaimana kita mengontrol proses penyidikan di kesatuan ini. Makanya saksi dan tersangka saya yang manggil, tapi yang memeriksa anggota gitu. Jadi betul. akhirnya ketika orang komplain dia ke saya, karena saya yang tanda tangan. Saya bisa cek, loh, kamu meriksa tadi bagaimana? Nah, itu salah satu. Jadi mekanisme kontrol itu bisa dibangun dan itu tidak rigid. Itu adalah sifatnya tergantung dari bagaimana Kapolres mengelola manajemen penyidikan di sana. Gitu. Oke, iya. Jadi intinya gini, Bro. Sebagai seorang kasatker kalau Bro ya, dia mungkin harus ya lebih jeli, lebih teliti gitu ya, Bro ya. Dan jangan istilahnya selalu menyerahkan kewenangan itu kepada pihak-pihak itulah gitu ya. Jadi Bro, harus selalu kontrol itu harus dilakukan secara berlapis. Dan kemudian tadi yang saya katakan bahwa kekuasaan yang diberikan
terlalu besar, maka itu sesuai dengan Lord Acton ya. Ya, Lord Acton dia. Right. Power tend to Tends to corrupt. corrupt katanya gitu, betul. Saya juga selalu menekankan pada mahasiswa saya itu, Bro. Saya katakan begini, Anda itu manusia super loh. The law is in your hand gitu ya. You can arrest people, you can detain people gitu. Tapi tolong jangan disalahgunakan gitu. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Harus ada mekanisme kontrol yang berlapis. Gitu, Bro, betul. Bahwa ketika mengelola satu kesatuan sebagai sistem Bro. kan kalau kita bicara dalam konteks Indonesia kan sistem peradilan pidana itu kan bekerja di tingkat Polres ya, Polres nanti ke kejaksaan gitu. Betul. Jadi berkas itu kan ke Jaring. Iya. Nah, bagaimana Kapolres mengelola itu harus membangun mekanisme saya pikir. Dan setahu saya yang kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan saya waktu jadi Kapolres dulu. Pada waktu itu ya, Bro ya? Pada waktu itu, itu nggak banyak yang dilakukan sekarang itu. Saya nggak tahu sekarang malah mungkin karena nggak mau terlibat hal yang rutin diserahkan ke Kasat Reserse misalnya. Tapi yang saya ingat itu saya saja yang di Polres itu mungkin setiap hari saya menandatangani pemanggilan saksi tersangka itu bisa sampai 100. Saya disuruh oleh Kapolres seperti itu. Dan saya jalani ternyata bisa gitu. Dan kontrol cukup kuat kita. Berjalan gitu ya, berjalan. Betul, iya. Karena ketika panggilan itu dari Wakapolres, maka orang komplain itu dia ke Wakapolres. Jadi saya bisa langsung, loh, kenapa? Jadi saya bisa sekilas melihat cover both side-nya tadi. Iya, betul. Loh, kenapa? Kamu panggil ini? Iya, betul. Nah, biasanya saya panggil pemeriksanya. Nah, coba kamu jelaskan kenapa kamu ini? Karena yang nanti meriksa kan biasanya Bintara. Betul, Bro. Iya. Nah, jadi akhirnya saya menyentuh ke langsung pelaksana di lapangan. Betul. Jadi itu salah satunya. Dan di situ juga ketika saya mendapatkan mekanisme kontrol seperti itu, saya banyak belajar. Jadi itu syukur saya juga ketika saya di lapangan, saya akhirnya tahu banyak kasus itu sehingga saya bisa mengambil keputusan diskresi yang lebih akurat gitu. Baik. Ini kan ada pernyataan gini, Prof ya, bahwa proses pidana itu kan membutuhkan pembuktian, prosedur dan kehati-hatian gitu ya, Prof ya. Tapi kan ini kan kita berbicara masalah di era milenial ya, Prof ya. Masalah apa di era medsos ini kan sudah semakin masif gitu ya, Prof ya, menggurita ya. Ada pertanyaan gini, Prof. Apakah tekanan publik itu lebih banyak membantu atau justru mengganggu proses pidana, Prof? Jadi kalau tekanan publik itu, itu sifatnya ambivalen. Ambivalen, Prof. Dia bersifat membantu. Ketika mendorong transparansi. Itu sisi positifnya, Prof. Kemudian mempercepat penanganan kasus. Kemudian institusi bertindak lebih akuntabel. Lebih presisi ya, Prof ya. Itu sisi positifnya. Tapi dia bisa mengganggu ketika menjadi desakan emosional. Kemudian ingin cepat tanpa proses pembuktian yang matang. Ini ada pertanyaan lagi deh, Prof nih. Ini kira-kira resiko apa yang muncul nih kalau proses hukum itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum hanya untuk memuaskan opini publik, Bro? Kalau hanya memuaskan opini publik tadi, resikonya itu dapat menimbulkan keadilan semu. Keadilan semu dalam arti populis tapi tidak sahih secara hukum. Kemudian penyidikan menjadi tidak objektif. Aparat penegak hukum lebih takut pada persepsi daripada integritas hukum. Dalam jangka panjang, ini lebih berat lagi. Legitimasi sistem peradilan pidana menjadi rusak. Kemudian hukum dianggap ikuti arus emosi bukan prinsip.
Jadi hanya emosi saja gitu. Kemudian keadaan yang dibangun ditentukan oleh publik Iya. tanpa memuaskan sesaat, tetapi rapuh secara hukum dan secara sejarah. Ternyata lebih banyak mudaratnya lagi Iya, Prof, ya. betul. Gitu. Karena kalau kita bicara sistem itu harus dikawal. Oke. Iya. Nah, jadi jangan dia bisa ditekan secara publik tadi. Nah, ini yang mengakibatkan atau menimbulkan masalah-masalah. Nah, salah satu contoh misalnya, Iya. apalagi sekarang ya, sekarang itu jejak digital kan nggak bisa dihapus. Kalau saya bisa dihapus kayaknya, Bro. Jejak digital mana? Nggak bisa, Bro, ya? Nggak bisa dihapus. Jadi suatu saat Iya. itu menjadi sejarah, orang akan melihat, Oh. oh, ini nggak benar ini dulu gitu. Jadi bisa diinikan lagi, di searching lagi, apalagi oleh orang-orang yang secara kemauan jago untuk dalam konteks digital tadi, sehingga dia bisa mencari. Dulu bapak ini ngomong ini kok, Iya, kok iya, sekarang iya. beda. Betul. Iya. Nah, ini dia bicara ketika dia ada masalah, dia ngomongnya ini. Betul, Prof. Iya. Sekarang ngomongnya ini gitu. Iya. Itu. Jadi jejak sejarah sekarang itu bisa terbuka Karena dalam bentuk digital ya, Prof, ya. dalam bentuk digital, dan ini sangat membahayakan hukum dalam konteks oke. hukum, integritas hukum gitu. Tapi mungkin seorang itu bisa dianggap berbohong gitu, Prof, ya, dengan pernyataannya dulu, pernyataannya sekarang gitu ya. Ya, makanya kita kan sekarang kan kalau lihat di YouTube itu kita akan melihat Iya. yang sifatnya tadi dibandingkan. Betul. Ngomong ini dulu, Iya, dulu ngomong ya. sekarang, Dan sekarang tinggal disandingkan, dijadikan betul, lagi Prof. TikTok gitu kan. Betul, Akhirnya betul. wah ketahuan ini orang bohong atau tidak. Iya, apalagi kalau masa-masa kampanye kali ya, Prof, ya. Dulu begini, sekarang begitu gitu, Prof, ya. Penegak hukum juga sama. Ketika dia waktu melakukan proses itu dia bicara ini buktinya, Iya. tetapi ketika dia ini lagi lain lagi gitu. Jadi kalau menurut saya ini harus dijadikan pegangan bagi bukan hanya oleh pejabat atau siapa, tapi Iya. setiap orang sekarang. Apalagi ketika dia mempunyai jabatan publik. Mungkin Prof masih ingat kali pepatah bahasa Jawa kali ya, Prof, yang mengatakan kalau dulu saya lupa itu, Prof. Tempe dan kedelai gitu loh, Prof. Lupa saya itu. Esok tempe, lusa delay. Kedelai gitu, Iya, iya, betul. Padahal sama-sama dari kacang kedelai, Prof, Ya, ya. betul. Gitu ya. Ya. Nah, ini gini, Prof. Kalau nggak salah kan, mungkin Prof kan juga begitu perkembangannya sekarang ini ya, Prof, ya. Ya. Mungkin ada 6 anggota kita ya, Prof, ya, yang terlibat dalam pengeroyokan salah seorang mungkin anggota debt collector ya, Prof, ya. Ya, Itu kan sekarang saya baca di media sosial tuh ada semacam penggalangan suara gitu loh, Prof, untuk mendukung ke-6 orang ini gitu loh. Itu tanggapan Prof gimana tuh kira-kira itu? Ya. Jadi makanya tadi kalau kita bicara dalam konteks penggunaan kekuatan, Siap, Prof, siap. itu harus selalu cover both side. Ya. Atau dalam konteks kejadian, Iya. itu harus selalu cover both side. Jadi apakah yang dilakukan oleh 6 anggota Polri tadi, Siap, Prof, siap. apakah sudah sesuai atau tidak, itu harus dilakukan proses peradilan atau proses kode etik. Jadi nanti kita tahu di mana posisinya. Iya, iya. Karena penggalangan opini lewat media massa, kemudian juga tadi yang kita bicara di awal bahwa jangan terjadi peradilan semu. Iya, iya, Prof, betul. Iya. Jadi ini yang harus kita hindari. Gitu. Iya. Baik. Tapi kalau saya pribadi sih memang ya sebenarnya untuk yang hal ini saya kayaknya saya pribadi ya, Prof, ya. Saya mendukung loh, Prof, penggalangan dukungan dari dunia digital itu. Ya. Karena saya pribadi sudah begitu muak gitu dengan kelakuan para orang-orang itulah, Prof. Setiap hari kita bisa lihat di media gitu ya, Prof, ya, bagaimana seorang ibu dengan anaknya dihentikan di tengah jalan gitu kan. Ya. Kendaraannya disita gitu.
Padahal belum tentu itu orang-orang kan bawa surat-surat yang sah gitu ya Prof Iya. ya. Atau mungkin itu kan bisa diselesaikan dengan cara lain ya Prof Iya. ya. Tidak dengan menyita kendaraan gitu ya Prof Iya. ya. Gitu. Dan kan kalau nggak salah saya di Polri itu udah ada aturan itu yang tentang fidusia, fidusia ya Prof ya, Ya. betul ya. Jadi Betul. bagaimana proses penyitaan atau pengambilan barang itu diatur tentang perkap fidusia itu. Oh, oke. Jadi, Setiap orang itu tidak boleh dia langsung atau dengan cara kekerasan, karena dia tidak punya kewenangan. Nah, dia harus didampingi oleh anggota Polri misalnya. Apakah kita perlu melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok orang itu gitu Pak? Saya rasa itu udah lama itu. Udah lama ya? Ya sejak saya dinas, mungkin waktu sejak Kompes itu udah ada. Sudah ada Prof. Cuman masalahnya kadang-kadang ketika kita bicara instrumen tadi, Iya. kadang-kadang dia karena masalahnya nggak terlalu tren lagi, udah nggak dilihat lagi gitu. Padahal harus kita ketika bicara hukum itu sebagai instrumen, Siap Prof. kita harus tetap berpegang pada aturan-aturan tadi. Makanya kalau kita bicara dalam konteks tadi, Iya. makanya dalam penggunaan kekuatan itu sebetulnya sudah diatur di Polri itu, yaitu mengenai masalah Perkap nomor 1 2009 itu tentang penggunaan kekuatan. Bagaimana penggunaan kekuatan oleh Polri? Iya Prof. Nah, pertama, Polri itu menggunakan kekuatan ketika dia hadir dengan pakaian dinas dan atribut, itu adalah penggunaan pertama secara awal. Oke, iya. Nah, kemudian perintah lisan. Iya. Perintah lisan, berhenti. Saya anggota Polri. Itu sudah melakukan penggunaan kekuatan. Nah, ada lagi setelah itu penggunaan kekuatan dengan cara lunak. Contohnya gimana Pak? Contohnya, Iya. mundur. Oh. Tangan kosong dengan cara lunak. Himbauan gitu ya Prof ya? Ya, Iya. mundur. Iya. Ada lagi dengan penggunaan tangan kosong dengan cara keras. Oke. Mundur atau kita dorong gitu. Iya, tapi bukan pemukulan loh Prof ya? Bukan, Iya. dorong. Dorong, iya. Kemudian ada lagi penggunaan kekuatan dengan menggunakan alat Alat, iya. atau benda tumpul. Itu misalnya kita lakukan pakai tongkat. Iya. Nah, terakhir baru penggunaan kekuatan dengan benda keras atau alat. Nah, ini bisa pakai gas air mata, Ya, bisa ya, pakai peluru karet. Itu terakhir itu. Jadi dalam konteks penggunaan kekuatan itu sudah diatur. Alternatif terakhir lah itu Prof ya? Jadi penggunaan kekuatan tadi dalam konteks penggunaan kewenangan di lapangan tadi, Iya, oke. itu sudah diatur. Jadi itu yang tadi saya sebutkan itu diatur di Perkap 1 tahun 2009. Tadi ya Prof ya? Kemudian ada lagi Perkap nomor 8 tahun 2009, Tentang itu mengatur tentang standar dan implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Polri. oke. Iya. Kemudian karena negara kita ini perlindungan terhadap anggota itu juga belum seimbang, belum maksimal. Iya. Itu diatur juga dalam Perkap nomor 4 tahun 2025. 2025. Nah, itu mengenai tentang penindakan terhadap penyerangan terhadap anggota Polri. Oke. Jadi Iya. kalau kita bicara dalam konteks konstelasi, itu sudah seimbang. Oh. Ketika polisi melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, mereka punya standar. Kemudian ketika mereka mendapat atau menghadapi masyarakat yang tidak bisa diatur, mereka juga mendapat perlindungan dengan itu tadi. Dan ini yang Perkap nomor 4 tahun 2025 ini Yang kemarin terbaru tuh, ini ya, Prof? ya, Iya. banyak diprotes. Tapi kalau menurut saya, ketika bicara instrumen, itu dia harus seimbang. Salah satu contoh, ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, iya. Tapi ada lagi Undang-Undang tentang Kerahasiaan Negara. Oh iya. Jadi orang bilang, ini
undang-undang kerahasiaan negara ini Iya, nggak benar ini. betul. Salah. Karena instrumen itu dia harus berkonstelasi, harus seimbang antara hak dan kewajiban, harus seimbang antara hak warga negara, kewajiban negara, harus seimbang antara kewenangan aparat dan kewajiban aparat. Ya, ya, Sehingga akhirnya itu berlaku dengan baik gitu. Ada yang sesuatu yang harus dirahasiakan, memang ada yang harus dibuka gitu ya, Prof, Ada ya? yang harus dibuka. Iya, itu. Jadi saya waktu itu juga saya dinas waktu di divisi hukum orang protes. Kok harus ada rahasia negara? Ya jelas. Negara ini adalah institusi, Iya, kelembagaan. iya. Ketika negara bekerja, dia punya hal-hal yang tidak boleh keluar. Kenapa? Karena ketika dia bekerja, ada hal-hal yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum yang tidak berkepentingan. Iya, iya, oke, iya. Yang bisa nanti masalah ini bisa bocor kepada orang luar dan orang luar itu memanfaatkannya. Bisa Iya. saja seperti itu. Oleh sebab itu ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ada undang-undang kerahasiaan negara gitu. Nah, sama juga tadi ada undang-undang penggunaan kekuatan yang ditekankan bagaimana Polri bekerja dengan baik. Iya. Maka ada juga perkap yang mengatur tentang bagaimana kita menindak masyarakat yang tidak mau melaksanakan tertiban dengan baik. Jadi kalau menurut Prof ini instrumen-instrumen itu sudah cukup memadai lah, Prof, Sudah ya? cukup memadai. Untuk Jadi kalau dalam penggunaan kekuatan menghadapi masyarakat, saya rasa aturan instrumen yang dibuat di Polri itu sudah cukup baik. Dan anggota Polri nggak perlu merasa gampang lah ya, Prof, Yang ya? merasa gampang. Yang penting kalau dalam konteks ini, karena dia bersifat eskalasi, Iya. maka ini harus dilatihkan. Oke. Sehingga mereka sudah mindset gitu. Dilatihkan, Prof. Ini Iya, dalam arti dipraktekkan, Bukan di drill. di drill. Di drill. Untuk tingkat mana nih, Prof? Polres, Polsek? Di tingkat Polsek bisa, di tingkat Polres bisa. Polres bisa juga ya? Karena ini drill ini berguna ketika mereka bekerja di lapangan. Oh, oke. Jadi mereka tahu persis apa yang harus mereka kerjakan. Tadi yang saya contohkan tadi, mungkin anggota kita di lapangan nggak tahu bahwa penggunaan kekuatan itu ketika dia muncul pakai atribut, dia muncul dengan pakaian dinas, itu sebenarnya dia sudah menggunakan kekuatannya. Iya. Saya pernah punya pengalaman Gimana, Prof? ketika saya menghadapi massa, waktu saya Ini demo ini ya, Prof, ya? demo di Jakarta Pusat, saya pakaian dinas, Oke. saya dengan beraninya menangkap seorang DPO Di demo itu? di demo Di itu. tengah-tengah demo itu? Di tengah-tengah demo itu, saya masih ingat itu di depan kedutaan Ini Amerika. DPO kasus apa nih, Prof? Dia kasus sebelumnya dia melakukan pengerusakan 170. Tapi Prof kenal betul ya orang? Saya ingat karena waktu itu saya sebagai Wakapolres saya menjaga waktu itu Komnas HAM ya. Saya menjaga Komnas HAM. Kemudian dia melakukan pengerusakan. Kita buat laporan. Akhirnya kita jadikan DPO di Polres. Saya karena di lapangan juga ingat, wah ini di lapangan. Iya. Pas di lapangan saya lihat ini orang ikut unjuk rasa juga, saya tangkap. Baik. Kemudian yang menarik dalam konteks topik kita ini, Iya, Prof. ketika saya tangkap anggota saya, wah Bapak berani sekali. Di belakang Bapak teman-temannya itu sudah megang batu. Iya, itu di tengah-tengah masa loh. itu, Iya. Prof. Saya Bisa sampaikan mungkin- begini. Saya kan pakaian dinas. Kalian kan ada. Saya bilang, kalau saya nanti dipukul atau disentuh sedikit aja, kalian kan pasti bertindak. Bisa bertindak gitu, Prof, ya? Saya kan pakaian dinas gitu. Itu salah satu deterennya. Jadi saya mengambil keputusan itu bukan karena saya nekat, tapi perhitungan saya seperti itu. Dan akhirnya saya dapat menangkap orang itu. Anggota saya menganggap saya berani, padahal saya punya perhitungan. Anggota saya dia itu kalau saya kena sentuh sedikit aja pasti yang teman-temannya itu ditangkap lagi. Malah teman-temannya nggak berani karena saya pakaian dinas. Wakapolres waktu itu kan. Ya. Itu terdokumentasi, Prof, kejadian itu, Prof?
Jadi Atau mungkin Prof menulis saya sekali, saya masuk sudah lama. Saya Oh, jadi udah Wakapolres itu lama tahun ya. 99. Baik. Dan waktu itu pada zaman itu kita selalu membawa unit fotografi IDEN. Iya, IDEN. Jadi kalau ada Identifikasi tindakan Prof, ya, Ah, saya betul. pengalaman saya waktu itu. Iya. Tetapi sekarang Heeh. sebetulnya tidak perlu lagi. Setiap anggota kan udah punya handphone. Betul, Tinggal betul. dia dokumentasikan aja. Betul, Nah, betul, kalau betul. dulu kita setiap tindakan-tindakan yang keras, pengalaman saya tadi yang saya sampaikan juga bahwa ketika melakukan tindakan di Komnas HAM waktu dirusak waktu itu, saya tidak bawa IDEN gitu, karena baru jadi, wah itu perlu terlatih tadi. Jadi saya nggak bawa, saya langsung gamang gitu. Loh, ini gimana nih? Iya. Mau jumlah anggota dengan mereka hampir sama Tidak banyak. sebanding juga, Bro ya. Tapi kalau saya tindakan nanti malah ceritanya lain. Iya, iya, Akhirnya iya. saya balik ke kantor, saya evaluasi. Makanya Baik. setiap saya bergerak, apalagi menghadapi masa, saya selalu membawa IDEN, I unit see. IDEN. Nah kalau sekarang sebetulnya nggak terlalu ini, Iya. tinggal suruh aja salah satu anggota. Kalau ada Dokumentasikan masalah nanti gitu ya, Prof ya. kamu videokan. Videokan gitu ya, betul. Iya, iya. Baik Prof ya. Kalau bisa saya simpulkan mungkin tadi yang pertama kontrol itu harus kuat ya Prof ya. Kontrol harus kuat. Dan yang kedua mungkin anggota Polri jangan merasa gamang ya Prof ya. Jangan merasa Karena gamang. aturan sudah Ya. cukup ya gitu ya. Aturan sudah cukup. Betul. Yang penting sekarang kita bagaimana mendrillkan. Iya gitu. Latihan itu perlu ya Prof ya. Perlu. Kan practice makes perfect gitu ya Ya, Prof ya. Jadi ya. harus latihan gitu Prof Harus ya. latihan ya. Baik. Saya kira mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ini, Prof. Ya. Kami sangat berterima kasih ini kepada Prof karena sudah meluangkan waktu yang sangat berharga bagi Prof untuk berbincang-bincang di podcast STIK ini. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan semangat gitu kepada para anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugas mereka gitu ya, Prof, secara profesional, secara modern, secara dan tadi Prof bilang akuntabel ya Prof ya? Ya, Bisa akuntabel. dipertanggungjawabkan ya Prof ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Iya gitu. Dan jangan lupa dokumentasinya Prof ya? Dokumentasi itu Iya. zaman sekarang dengan era digital itu. Iya. Itu sebagai pembuktian. Baik iya. Karena ketika kita bicara dalam satu proses di masyarakat, Iya. ketika era digital itu bisa saja mereka mencoba membangun opini lewat pengambilan foto atau setting yang Iya. sesuai dengan Betul. apa yang mereka Inginkan gitu, Prof. Baik. Terima kasih banyak ya, Prof ya. Sampai ketemu di lain waktu, Prof. Ya, sama-sama.